Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah sukses menjalani Nusantara Menyangrai ya. Tahun ini kita mau bikin lagi Nusantara Menyangrainya. Mungkin ada yang udah pernah ikut, ada yang belum. Ini jadi dokumentasi umum nanti buat siapa aja yang mau bergabung. Mulai dari menjelaskan eventnya dulu ya. Event Nusantara Menyangrai ini inisiatif dari Indonesia Roaster Guild. Sejak awal dimulai tahun 2018, kita emang pengen mengadakan satu event bersama dalam rangka meningkatkan industri tengah. Kita bilangnya industri tengah, karena untuk kopi ini kalau kita bahas dari ujung ke ujung, lumayan luas jangkauannya dari pertanian sampai ke industri hilirnya di kafe ya sama di user, dan masing-masing layer saya bagi 3 layer, jadi ada industri hulu di pertanian, industri tengah di roastery, dan industri hilir di kafe. Masing-masing sisi ini punya layer lagi nanti. Ada yang produsen kapasitas besar, ada mikro roastery, ada roastery yang udah besar di atas 2 ton per bulan. Jadi bahasannya mungkin nggak akan sama dengan apa yang volume besar dengan volume kecil. Karena nanti kalau misalnya kita ngomong volume besar, aturannya beda lagi. Nah, di Nusantara Menyangrai ini sebenarnya kita nggak semuanya bergabung, yang kapasitas besar atau kecil. Bahkan dengan mesin rumahan pun harapan kita bisa ikut di Nusantara Menyangrai ini, biarpun cuma mesin yang 1 kilo atau di bawah 1 kilo, misalnya mesin 500 gram, itu juga boleh juga sebenarnya ikut. Jadi nggak ada batasan sebenarnya untuk ikut di Nusantara Menyangrai. Nah, harapannya di Nusantara Menyangrai ini, gimana caranya kita bikin event bersama biar supaya industri tengah ini bisa naik dalam artian produktivitas kita akan menentukan sebenarnya nanti terkait juga ke seberapa bagus bisnis di pertanian. Jadi industri hilirnya akan ke bawah juga. Dan tantangannya adalah bagaimana kita melayani industri hilir ya. Sorry, di industri hulunya di petani juga akan terbantu, industri hilirnya kita layani. Maksudnya biarpun di kafe banyak juga yang ada punya roastery, tapi juga nggak sedikit kafe yang belum punya roastery dan masih beli dari roastery. Ini kita layani kebutuhan mereka supaya mereka juga lebih mudah untuk mengakses roasted bean yang sesuai kualitas yang mereka inginkan. Kalau kemudahan ini kita bisa berikan ke industri hilir, maka kemungkinan mereka juga akan bisa lebih berkembang, dalam artian mereka bisa pilih-pilih fresh roasted bean dari daerah mana, dan kemudian mereka bisa bikin blend lebih kreatif, menyajikan ke tamunya bean-bean yang berkualitas dari tiap daerah. Harapannya begitu industri hilir kita bisa bantu untuk akses yang cepat ke roastery, dan otomatis si industri tengah juga terbawa, volume produksinya akan bertambah. Kalau sampai stage ini selesai, berarti kita sudah mulai bisa membantu petani sebenarnya. Karena kalau volume penjualan di roastery-nya meningkat, otomatis supply green bean-nya juga akan lancar, yang ditarik dari petani.
harapannya seperti itu. Jadi emang terutama di tahun 2 tahun ini ya, ini ada masalah pandemi yang hampir menghantam semua lini dari sisi hulu sampai ke hilirnya. Kita mulai terkendala di masalah penjualan. Kafe juga kena razia PPKM ya, berlaku di semua daerah. Jawa Bali malah lebih parah sampai diperpanjang PPKM. Nah, masalah ini sudah pantasnya kita selesaikan bersama gimana caranya biar supaya teman-teman kita yang di industri hilir bisa tetap survive dan terbantu supply-nya juga dengan harga yang tidak terlalu menekan operasional mereka. Nah, dari sini moga-moga kita bisa menyadari posisi kita seperti apa di industri tengah dan seberapa penting roastery bagi kafe dan bagi petani. Jadi kalau misalnya ada petani masuk PRG dan kita skip dulu, maksudnya kita arahkan ke grup petani, bukan karena kita pelit ilmu, bukan. Kita mengedukasi petani bahwa PR-nya di industri hulu juga nggak lebih sedikit daripada roastery. Jadi challenge-nya di pertanian adalah bagaimana cara meningkatkan volume produksi. Kalau ada petani yang mau buka roastery juga nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma konsekuensinya ada jika mereka mau masuk ke industri roastery, berarti maka masuk ke industri cepat. Industri cepat maksudnya gini ya, teman-teman roastery pasti udah paham lah ya, kalau green bean itu bisa disimpan 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau roasted bean itu nggak bisa lama. Jadinya kalau petani mau produksi roasted bean, dia harus punya market yang cukup besar supaya bisa melancarkan apa yang sudah di roasting, supaya nggak jadi waste. Jadi daripada dia menyangrai dengan kapasitas besar dan cari market di roasted bean lagi, kemudian dia fokus bagaimana caranya menaikkan volume produksi dari lahannya dia, karena begitu banyak sekali PR tidak. Kalau dibandingkan negara lain, produksi kita per hektar di pertanian kopi, kita masih kalah. Dari jumlah lahan kita menang, tapi dari jumlah produksi kita kalah. Nah, ini jadi PR untuk industri hulu, yang kita juga mesti bantu sebenarnya. Kita fokus lagi ke Nusantara Menyangrai, yang kita harapkan tahun ini bisa lebih banyak dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu ada sekitar 250 roastery, mestinya sekarang bisa lebih dari 500 mestinya. Harapan kita sih kalau bisa sampai 1000 rumah sangrai yang ikut bergabung akan bagus. Karena untuk tahun ini, khusus untuk tahun ini, mestinya rencananya tahun kemarin ya udah jalan, cuma karena masih terkendala masalah teknis. Jadi tahun ini yang moga-moga bisa dijalankan acara Nusantara Menyangrai berbarengan dengan launching marketplace. Jadi sambil kita menyangrai bareng, audiens yang menonton itu bisa melakukan interaksi jika mereka mau beli dari rumah sangrai yang sedang menyangrai saat itu. Jadi Nusantara Menyangrai ini kita nanti menyangrai bersama di jam 9 pagi. Jam 9 pagi didahului dengan acara penghormatan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti diputar lagu Indonesia Raya dan kita menghormati bendera. Kemudian selesai itu baru kita mulai nyangrai bersama. Nah, kalau dulu itu kita lakukan karena marketplace-nya belum ada, jadi
tiap rumah roaster itu mendonasikan 2 kilo dari roasted bean yang sangrai untuk warga sekitar. Jadi ini juga kemarin kita masih dalam suasana pandemi juga ya. Jadi kita nggak pengen ngadain acara offline yang jauh, yang lintas kota, yang dari kota ke sini datang, kita nggak. Tapi skupnya lebih ke wilayah masing-masing. Jadi tujuannya gini, biar masyarakat di sekitar roastery, di sekitar rumah sangrai kita, masyarakat paham usaha yang sedang kita lakukan apa, bisnis kita apa, mau kita menyangrai kopi, oh hasilnya kayak gimana sih, jangan sampai kita punya rumah sangrai di satu tempat, tapi yang sekitar kita nggak tahu bahwa kita nyangrai kopi dari mentah ke matang gitu, atau mereka belum tahu, taunya cuma minum kopinya aja. Nah, ini sebenarnya sedekah ya, tapi kalau misalnya kita mau bilang edukasi juga sebenarnya langkah edukasi yang bagus juga. Jadi warga sekitar tahu bahwa kita menyangrai dan proses nyangrainya itu seperti apa. 2 kilo ini dibagikan ke warga sekitar. Dan kebetulan tahun kemarin itu kita kerjasama dengan komunitas barista Indonesia yang menyeduhkan. Dia menyeduhkan sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngasih roasted bean ke warga sekitar, misal dalam bentuk roasted bean, mereka belum punya grindernya. Kita kasih halus, mungkin mereka juga belum tahu, oh ini nyeduhnya kayak gimana. Dengan adanya teman-teman dari Barista Indonesia, mereka yang menyeduhkan. Jadi kita ngasih ke teman-teman Barista Indonesia dan mereka menyeduhkan di situ. Mestinya sih di situ juga ya. Jadi antara Barista Indonesia dengan IRG itu satu meja jadinya. Misalnya satu roastery yang ikut misalnya di Cirebon, Barista Indonesia juga buka table di situ. Harusnya Barista Indonesia buka table di dekat roastery-nya. Buka table di dekat roastery dengan beberapa barista dan menyajikan ke publik. Kemarin rencana gitu, cuma ada miskomunikasi, akhirnya dari barista ngambil ke roastery cuma diseduh di tempatnya barista. Ini sebenarnya kurang tepat. Yang diharapkan si baristanya yang mengunjungi ke roastery dan buka meja di situ. Mereka membantu nyeduhin di situ. Jadi yang disosialisasikan adalah green bean-nya, roasted bean-nya dari roastery. Itu bukannya si barista ngambil dari roastery terus nyeduhnya di kafenya mereka. Enggak, kita enggak kayak gitu. Karena ini open public, jadi si baristanya berkunjung ke roastery, buka meja di situ, sini saya bantu seduhkan, maksudnya kayak gitu. Nah, kemarin masih ada beberapa yang miskomunikasi, akhirnya timnya ditarik ke kafe dan ada juga yang merasakan loh, padahal saya untuk warga sekitar nih, tapi kenapa mesti kasih ke kafenya dia gitu. Nah, ini di lapangan moga-moga tahun ini nggak terlalu banyak lagi miskomunikasi. Jadi si barista yang harus membuka meja di dekat rumah sangrai. Jadi yang tujuan diekspos-nya itu bukan kedainya barista, tapi yang diekspos adalah rumah sangrai terhadap warga sekitar. Jadi sedekahnya rumah sangrai itu terhadap warga sekitar. Ini yang kita harapkan. Tahun ini masalah besaran jumlah donasi roasted bean-nya masih kita coba bicarakan dulu, apakah tetap 2 kilo atau terlalu berat. Misalnya terlalu berat, kita bisa 1 kilo per rumah roastery dan seduhkan untuk warga sekitar. Atau 1 kilo untuk warga sekitar, 1 kilo untuk nakes atau petugas pemakaman, atau untuk donasi ke warga-warga yang sedang isoman. Kita tahu mereka perlu dibantu. Jadi pandemi kali ini kayaknya lebih berat dari tahun lalu. Moga-moga sih sedekahnya kita lebih besar. Jangan lebih kecil. Kalau misalnya masalah kita lebih besar, sedekahnya harus lebih besar. Ini pendapat saya sih. Tapi kalau ini jadi memberatkan, ya cukup 1 kilo aja.
Kalau nggak memberatkan ya mestinya 2 atau 3 kilo kita donasikan untuk tim nakes atau mereka yang bertugas menangani pandemi, seperti tugas pemakaman, terus petugas rumah sakit lainnya lah yang kita bisa bantu. Kita bantu seduhkan untuk mereka. Semoga ini sedekah kita jadi tepat sasaran. Harapannya itu yang di tahun ini. Nah, ada 2 kategori di sini yang audiens IRG, member IRG yang pernah ikut Nusantara Menyangrai tahun lalu, sama yang belum pernah ikut Nusantara Menyangrai tahun lalu. Jadi di dalam daftar saya di marketplace sebenarnya udah ada sekitar 250 roastery lah ya, 250 roastery yang sudah terdaftar dan punya store-nya di marketplace. Ini mereka sudah punya API, punya mesin ID sama key-nya sendiri. Jadi mesinnya bisa terhubung ke website Roster Hub. Nah, ini juga jadi nilai tambah di IRG bahwa ini satu-satunya event di dunia yang bisa mengkoneksikan lebih dari 100 mesin secara bersama-sama dalam satu event. Jadi kalau misalnya memang kita sudah punya account di Roster Hub, itu otomatis akan tampil di peta Roster Hub dan aktif di sana. Jadi kita bisa live roasting sebenarnya. Tahun kemarin live roasting ini manfaatnya cuma buat memerahkan peta Indonesia aja. Jadi di web Roster Hub itu ada tiap roastery ada pin-nya dan warnanya berubah sesuai status. Jadi kalau statusnya mesinnya on, titik roastery itu berubah jadi hijau. Ini cuma on aja kalau mesinnya standby. Tapi kalau mesinnya lagi nyangrai, otomatis dia kan pinnya berubah jadi merah. Ini real time, ya, bisa dibilang live lah. Dulu cuma buat seru-seruan aja, tapi kedepannya pertimbangan kita ini bisa jadi hal yang menarik kalau misalnya si pengunjung Roster Hub ini ngelihat roster yang lagi nyangrai dan pengen beli yang benar-benar baru matang. Jadi nggak ada lagi kopi 3 bulan, kopi 4 bulan yang baru dijual. Jadi semua kopi yang dijual itu emang udah matang, baru matang, freshly roasted. Jadi kita memastikan kesegaran kopi yang kita produksi. Ini baru pertama kali dilakukan oleh IRG. Selama ini belum ada event yang sama, dan kita patut bangga, patut apresiasi kebersamaan kita di tahun lalu. Itu bisa jadi modal untuk memerangi kesulitan kita di masa pandemi seperti ini. Dengan adanya marketplace, kami harap semua roastery biarpun di masa pandemi ini tetap bisa meningkatkan penjualannya. Jadi itu sekilas mengenai Nusantara Menyangrai, dan sekarang kita mau lihat dulu seperti apa sih Roster Hub-nya. Kalau yang kemarin udah connect, mungkin udah paham ya, tapi kalau yang belum, kita sama-sama lihat dulu webnya Roster Hub.
Oke. Ini tampilannya web browser hub. Tahun kemarin nggak seperti ini tampilannya. Bisa kelihatan nggak nih? Ini roastery saya sekarang yang lagi nyangrai. Ya, warnanya merah, sedangkan yang ini abu-abu. Ini berarti offline dia. Yang ini lagi roasting statusnya. Ini di daerah Bandung aja ada beberapa roastery. Nah, ini untuk Jawa Barat, Bandung, dan sekitarnya ada 13 roastery, Karawang ada 2, Indramayu, Cirebon satu, Tegal ada 1. Ini semua sekitar 250-an. 250 roastery. Harapan kita di tahun ini bisa sampai ke 500 roastery atau 1000 lah. Ini di Sumatera. Yang di Sumatera Selatan, di Palembang ada 2. Ini ada Morning Coffee. Di Palembang ada 2. Portal Warkop sama Kopi Loka. Di Bengkulu ada 2. Di sini di Sungai Liat, Pangkal Pinang. Ini ada City Plus, ada White Brown Roaster. Sampai yang paling ujung itu di Merauke ya, Jayapura. Jayapura juga ada roastery-nya. Ada Mel's Cafe. Ini Mel's Cafe kemarin bilang, wah saya nggak ada logonya. Ada, ternyata ada di sini. Kalau yang ke tahun kemarin udah ikut, berarti logonya ada ya. Logonya nanti kita pasang di Web Browser Hub. Sampai di ujung sini ada Om Toar Pakat kalau nggak salah. Di ujung utara. Kalimantan ada 5 roastery. Ini Sumatera semua. Rebegayo sama Jempol Kopi. Total 250 roster yang tergabung di Nusantara Menyangrai tahun lalu. Tahun ini kita coba satu teman kita di Swedia, ada Kang Buddha di Swedia. Jadi kita pengen coba juga nih nanti Kang Buddha juga pasang bendera Indonesia dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini ada Kang Buddha nih. Masih offline dia, tapi nanti kita coba bantu dia untuk online. Jadi Kang Buddha juga udah punya akun di sini. Nanti kita barengan. Oke. Ini statusnya
roster hub per hari ini. Dan nanti bagi yang mau ikutan, yang udah punya akun sebenarnya bisa login langsung ya. Bisa login langsung di sini. Ini ada halaman loginnya. Tinggal masukkan username password seperti biasa. Bisa login ke sini, nanti masuk ke dashboard juga. Atau kalau yang belum, bisa masuk ke sini, catat alamatnya. Ini saya kasih di chat ya. Di chat. Nanti kalau mau yang belum punya akun, yang belum ikut tahun kemarin, bisa daftar di sini. Itu udah saya kasih linknya di chat, jadi daftar di. Nah, ini saya mau pandu dulu bagaimana cara registrasinya ya. Sementara di domain st.rosterhub.com/myaccount. Jadi kita bisa login di sini. Kalau yang belum punya akun bisa login di sini. Oh sorry bukan ini. Yang ini mestinya vendor register. Sorry, saya kasihkan dulu di chat. Yang baru itu di sini masuknya. st.rosterhub.com/vendor register. Vendor registration. Ini linknya. Nah, di sini saya mau daftarin, saya ambil contoh dulu ya. Saya ambil contoh di link vendor register, jadi kita mendaftar sebagai vendor. Kalau pembeli nggak perlu daftar ke sini. Kalau pembeli tinggal langsung pilih barang, klik check out, udah diisi alamat kirim, info pembayaran, udah selesai, itu pembeli. Nanti teman-teman di Barista Indonesia kita infokan bagaimana cara proses belinya di marketplace. Jadi kita tetap engage dengan Barista Indonesia tahun ini. Jadi IRG bersama Barista Indonesia untuk menyelenggarakan Nusantara Menyangrai. Ini kita coba walkthrough dulu ya. Saya udah buatin akunnya. Saya kasih nama Rumah Kopi 2 lah. Oke, selamat bergabung Mas Wiwit. Ini saya coba bikin username-nya. Rumah Kopi 2. Emailnya rumahkopi@gmail.com. Ini pertama saya minta, nah dia langsung tuh mengirim verification code. Kita tinggal cek di email. Jadi kalau kita mau daftar, siapin emailnya di sini. Nah ini ada verification code khusus buat login ke sana. Tapi masukkan registration code-nya di sini. Ini nggak bisa di-copy sini. 7274727442. 727442. First name Aziz Nawawi. Store name-nya, karena saya udah ada Rumah Kopi 1 ya, jadi saya bikin Rumah Kopi 2. Ini buat contoh aja sebenarnya. Bisa aja nanti store-nya yang udah di sini ya udah nggak perlu bikin ya, yang udah tahun lalu. Yang ini buat yang belum bikin aja. Password, misalnya saya kasih kopi
Indonesia. Sama nggak? Register. Nah, sekarang kita udah masuk datanya ke vendor Roster Hub. Jadi kita udah siap di sini. Nanti kita tinggal udah sukses, simpan, vendor registration. Nah, ini nanti kita review datanya udah ada atau belum, terus valid atau enggak. Terus nanti mungkin kita minta konfirmasi beberapa data ya, minta konfirmasi beberapa data, memastikan ini bukan data abal-abal, bukan cuma sekedar coba-coba, tapi emang perlu dibuatkan store di map. Jadi emang kita perlu verifikasi secara manual di sini. Dan nanti kita buatkan yang namanya mesin ID sama key untuk bisa connect ke browser hub mesinnya. Jadi ada semacam password untuk mesin lah. Kita kasihkan nanti. Contohnya kayak gini nih, nanti kalau misalnya udah ada, misalnya sudah ada tuh kayak gini. Ini saya yang udah ada ya, akunnya udah ada. Yang udah ada nanti dapatnya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Browser hub config ada key sama mesin ID. Nah, mesin ID sama key-nya ini nanti akan dimasukkan ke software Artisan. Artisannya juga beda dengan yang kita download di GitHub ya. Artisannya kita sudah tambahkan extension khusus agar bisa datanya terkirim ke server Roster Hub. Contohnya nanti kita share setelah tanya jawab. Mungkin sebelum maju ke software Artisannya, saya mau stop dulu di sini, mau bertanya ke teman-teman kira-kira udah cukup jelas atau ada yang masih perlu dipertanyakan. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, silakan bertanya, baru nanti kita lanjut ke software Artisannya. Oke, saya stop share dulu. Saya kasih waktu buat bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya dari penjelasan saya yang tadi. Silakan. Oke, ada yang perlu ditanya nggak dari penjelasan yang tadi? Ini Om William. Om William bertanya, kalau nggak ada connect Artisan, berarti nggak bisa terpantau di Roster Hub-nya, Om? Ya, nggak bisa terpantau live di Roster Hub, tapi masih bisa tetap pakai marketplace-nya. Cuma bedanya kita nggak bisa live aja. Sebenarnya kalau ada kendala, kita pengen bantu sih. Masalahnya di mana nggak bisa connect di Artisan. Karena tahu saya kemarin kita coba buatkan tutorial bagaimana cara merakit thermocontroller. Jadi sebenarnya udah bisa bikin sendiri di rumah. Atau kalau mau beli, teman-teman juga udah ada yang buat khusus buat dibeli. Ya, jadi produksi massal di Tokopedia banyak digital thermocontroller. Kita endorse mereka yang kreatif dan bisa membuat lebih rapi. Jadi kalau mau beli di Tokopedia sebenarnya bisa aja. Kita bisa pasangin thermocontroller dan masuk ke
masuk ke artisan. Newbie bisa ikut Pak, kurang pede. Ya kalau nggak pede ya newbie terus jadinya. Harus mulai pede. Mastek di W600 bisa. Kalau dia terbaca di artisan berarti bisa. Kalau masteknya nggak terbaca di artisan itu masalahnya mastek dengan artisan ya belum di setting kayaknya. Tapi kalau masteknya udah terbaca di artisan ya udah bisa berarti. Mastek WE 600 bisa. Wah, Japiling Tokpednya ya nanti saya dibilang endorse lagi. Salah satu toko. Banyak kok, banyak. Cari aja digital thermocontroller atau kata gampangnya di Tokopedia cari artisan. Banyak gitu. Om Aziz, bedanya sama yang kepake pas Nusantara Menyangrai tahun kemarin apa? Nggak ada bedanya Om Wiwit, sama yang udah daftar sebenarnya ini refreshment aja meetingnya. Yang tahun kemarin udah connect, bisa connect lagi. Cuma saya yakin yang kemarin udah pada lupa password, soalnya kita kemarin buat asik-asikan aja kan. Jadi ya marketplace-nya belum ada, jadi nggak dilanjut dengan kegiatan jual beli di Roster Hub. Jadi pasti pada lupa password. Kemungkinan pengguna lama masih bisa pakai akun yang lama, dan nanti kita pandu kalau misalnya memang ada password yang lupa password atau ada kendala di koneksi, kita bantu. Yang baru tadi udah saya jelaskan bagaimana caranya buat account di vendor registration. Nanti kita review lagi yang baru. Yang lama tetap bisa dipakai masih akunnya. Terjawab ya Om Wiwit ya. Buat yang koneksinya masih kurang bagus dan putus-putus atau kurang jelas di Zoom, bisa lihat rekapnya nanti di YouTube IRG ya. Nanti kita share juga link live-nya buat publik. Jadi saya bikin dokumentasi satu kali aja bisa diulang-ulang nanti. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya mau jelasin bagaimana, kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lah. 15 menit untuk menjelaskan bagaimana setup koneksi di artisannya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Sekarang saya share tampilan artisannya. Oke. Nah, tadi kan kelihatan ya di peta. Di peta itu pin saya merah. Ini kalau misalnya lihat lagi di sana, kalau ini saya matikan, yang di peta juga akan berubah jadi hijau. Misalnya ini saya off, kemudian ini saya on lagi. Kalau on aja statusnya masih hijau. Ini saya off dulu. Oke, tadi kan udah begitu register dapat key sama mesin ID ya. Nah, ini yang kita gunakan installernya nanti kita bagikan ke grup. Ada artisan 2.4.1, ada tulisannya Roster Hub Extension. Ini kita udah tambahkan menu Roster Hub Extension di sini. Jadi beda dengan yang di-download di GitHub, emang kita rubah sedikit penambahan extension di sini. Jadi khusus artisan yang kita pasang ini dia akan bisa terhubung ke server Roster Hub. Ada koneksinya di sini. Nah, ini saya menggunakan email saya
kemudian key yang tadi saya dapatkan begitu register, kita dapat key. Nah ini key-nya kita masukkan. Hati-hati kalau misalnya kita copy paste, di sana biasanya ada lebih satu space di sini, ada spasi. Kadang-kadang kalau kita copy paste ada lebih satu spasi. Ini harus dihapus spasinya. Kalau copy paste hati-hati aja. Kalau misalnya mau tulis ulang itu lebih bagus sih. Pastikan tiap angkanya sama. Kemudian mesin ID juga sama, kita dapat 2 paket, email yang kita buat register, kemudian dapat key, dapat mesin ID. Kalau ini udah kita masukkan ke roster app config, kita klik save, maka dia akan minta di restart aplikasinya, ditutup dulu, kemudian nanti dijalankan secara manual. Karena saya udah ada, jadi saya nggak perlu ditutup. Mestinya nggak perlu ditutup, ini kenapa nutup ya? Oke. Itu yang kita ambil key-nya dari sini ya. Yang mana tadi? Nah, di sini ada key. Ada key dan mesin ID ya. Hati-hati, ini password bagi mesinnya masing-masing. Jadi jangan dibagikan ke orang lain. Ini simpan sebagai kredensial untuk mesinnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang copy, nanti mereka bisa login pakai aplikasi dan menyamar sebagai mesinnya di roastery Anda sendiri. Jadi kalau misalnya ngerasa, wah key saya udah dipakai sama orang lain nih, seperti saya sekarang nih ya, mungkin ada yang pakai key saya tinggal reset key. Key-nya ini nanti akan berubah, di-generate lagi yang baru. Ini bisa di reset key, jadi kita yang dapat key yang baru pindahkan ke sana. Yang penting data loginnya ke sini jangan sampai ikutan keambil juga. Pokoknya hati-hati. Ini kredensial yang harus dijaga, jangan dibagi pakai. Ini khusus buat satu mesin. Kita ada rencana nanti satu roastery mungkin bisa 2 atau 3 mesin, tapi itu nanti ke depannya ya. Sekarang satu roastery satu mesin dulu. Itu aja udah repot saya tanya jawabnya untuk koneksinya. Nanti kalau udah bisa satu mesin udah bisa connect sendiri, nambah 2 mesin 3 mesin mungkin bisa lah. Jadi misalnya kayak Kopi misalnya, Kopi punya beberapa cabang di tiap daerah. Dia punya beberapa mesin. Ini nanti bisa tiap mesin punya key dan mesin ID sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Nanti di dashboard manajemen juga jauh lebih gampang. Kita bisa memanage cabang, tiap cabang terkontrol dengan baik, produksinya berapa. Jadi kita berpikir positif nih ya, maksudnya insya Allah ke bawah bisnis kita juga jadi ikut berkembang. Kalau kita ngerasa saya newbie nih, bisa mulai nggak? Ya kalau mikirnya newbie terus nggak akan berkembang. Tapi kalau kita berangan-angan, tiap kota kalau bisa ada logo roastery kita. Pengennya kayak gitu. Terus manajnya gimana? Manajnya lewat roaster hub. Jadi kita satu store, kita beberapa mesin, kita semuanya di manage, masing-masing provinsi itu dia punya produksinya berapa, itu juga sebenarnya bisa sih. Sebenarnya memungkinkan. Jadi kalau kita mau menghayal, jangan tanggung-tanggung. Dan moga-moga sedikitnya, paling nggak kita punya di 5 pulau aja, satu pulau, satu mesin gitu. Misalnya di Sumatera satu mesin, Kalimantan satu mesin. Moga-moga bisa kayak gitu ya, berkembang. Dan emang ini harapan kita untuk mengajak teman-teman roster untuk mengembangkan usahanya dan kita membuatkan fasilitas bersama gimana caranya bisa kita pakai supaya kita bisa berkembang. Jadi tujuannya seperti itu.
Ini udah hampir jam setengah 6, bentar lagi maghrib mungkin di beberapa daerah. Ada yang udah maghrib duluan mungkin. Jadi tujuannya itu IRG, dengan adanya IRG harapan kita semua rumah roastery bisa semangat untuk berkembang. Karena nanti potensinya bukan cuma gontok-gontok kejualan di sini aja, enggak. Karena sudah zamannya internet, berarti kita nggak punya jendela, nggak punya pintu nih untuk dilihat dari luar. Kalau kegiatan IRG ini bisa dilihat dari pembeli luar, berarti kita nanti pelanggan kita bukan dari Sumsel lagi, mungkin dari Singapura, dari Malaysia, atau dari Australia, negara tetangga, atau malah yang lebih jauh dari Eropa atau dari Amerika yang pesan langsung ke roastery di Jawa Tengah misalnya. Jadi kita berusaha membuatkan ekosistem yang bagus untuk kita lebih mudah berkembang. Jangan berpikir bahwa kita akan marketnya stuck di lokal. Sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang mulai perang harga. Ya nggak apa-apa, biarin aja, itu emang udah jadi nature-nya seperti itu dalam usaha. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang keluar dari masalah secara bersama-sama. Dengan adanya roaster hub, harapan saya nanti dari tiap rumah sangrai bisa punya potensi untuk melempar ke luar negeri, maksudnya keluar Indonesia, kopi kita. Dan begitu juga sebaliknya nanti. Mungkin dari luar juga bisa juga pesan green bean langsung juga ke Indonesia bisa aja. Jadi kita nggak menutup satu kemungkinan, tapi membuka beberapa kemungkinan. Kita nggak tahu yang mana. Yang jelas semuanya kita yakinkan semuanya bisa positif untuk perkembangan usaha kita. Sementara itu dulu. Yang berikutnya nanti kita coba buatkan tutorial lebih spesifik mengenai artisan ya, setup artisan. Ini ada pertanyaan dari Mas Fahrozi Gusnul, mohon arahan, meski saya belum connect artisan, sudah coba download aplikasinya tapi belum bisa connect. Nah, ini nanti kita bahas terpisah khusus untuk koneksi artisan dan setting di artisan, supaya pelan-pelan setiap masalahnya yang ada untuk connect ke Roaster Hub bisa terselesaikan satu persatu. Tahap awal ini kita bisa melihat Roaster Hub, Marketplace, dan bagaimana cara daftarnya ke sana. Sementara itu dulu kali ya. Mas Fahrozi Husnul, nanti kita infokan lagi untuk tutorial artisannya ya. Siap-siap, Om Wiwit, kita bikin lebih sering lah, biarpun cuma 1 jam, 2 jam, kita bikin Zoom meeting sama live lagi ya, biar lebih informatif. Jangan sampai ada salah paham kayak kemarin, moga-moga, dan lebih erat silaturahminya, amin. Oke, makasih banyak waktunya semuanya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung ke Zoom meeting. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom meetingnya saya tutup ya.